Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya akan kita bahas adalah amaliyah Ramadan. Yang pertama yang akan kita bahas insyaallah, yang pertama adalah sholat tarawih. Kenapa Pak Ustadz bahasnya tarawih dulu? Karena memang yang kita jalankan tarawih dulu. Kita ingat ketika Sya'ban akhir, lantas para perwakilan ormas dan perwakilan dari Kemenak, Kementerian Agama, mereka diperintahkan untuk melihat hilal. Nih, kita kronologis terlebih dahulu. Mereka diperintahkan untuk melihat hilal sore hari. Ketika mereka melihat sore hari, matahari tenggelam. Jadi teman-teman semuanya, kenapa ru'yah atau melihat hilal itu dilakukan di penghujung bulan? Karena memang bulan Hijriyah atau bulan Komari itu bisa tampak ketika di penghujung bulan sebelumnya dan masuk ke bulan berikutnya. Contoh, akhir Sya'ban menjelang Ramadan. Ini, kalau di Ramadan kali ini kemarin, yaitu Senin sore. Senin sore, para teman-teman meneropong atau melihat ke arah barat sana ketika matahari tenggelam. Jadi matahari tenggelam begini. Ini saya kasih contoh, matahari tenggelam begini nih, ini aja yang besar. Matahari tenggelam, matahari tenggelam, kecil, kelihatannya tenggelam di ufuk. Ini anggaplah garis ufuk, tenggelam. Hilal atau bulan yang masih tampak kecil muncul. Ini muncul. Inilah akhir Sya'ban, atau nanti ketika akhir Ramadan mau Idul Fitri mau Syawal pun mereka akan melihat seperti itu. Matahari tenggelam, bulan yang kecil muncul. Biasanya kalau munculnya hanya sekitar 2 derajat, jadi kita ingat lengkungan setengah lingkaran atau cakrawala dunia ini, ketika kita lihat setengah lingkaran, ujung timur ke ujung barat, itu adalah 180 derajat. Nah, ketika hilal atau bulan hanya tampak setinggi 2 derajat saja, maka tidak mungkin dapat dilihat walaupun dengan teropong. Kenapa seperti itu? Karena ketika matahari turun masuk ke ufuk, ke garis ufuk ini, semburat dari sinar matahari ini masih terang. Semburatnya, bukan mataharinya. Sinarnya yang menyinari langit, itu masih kelihatan terang. Sehingga menutupi hilal yang kecil ini yang tampak, dia tidak akan kelihatan. Ketutup dengan silaunya sinar matahari. Nggak mungkin kelihatan. Disinilah yang terkadang orang-orang atau teman-teman kita menjadi polemik. Mereka akan berselisih. Kenapa kok berselisih? Karena menurut hitungan matematika hisab atau matematikanya ilmu falak atau matematikanya ilmu astronomi, secara hitungan hilal sudah naik di atas ufuk. Tapi secara kasat mata, walaupun pakai teropong, anggaplah teropong ini juga kasat mata juga karena dia ada alat bantu, tetap tidak bisa dilihat. Nih, saya ulangi lagi. Kata yang ahli hitung, hilal sudah di atas garis ufuk. Berarti sebenarnya secara hakiki tanggal sudah masuk, yaitu tanggal 1. Tetapi secara lahiriah ternyata tidak bisa dilihat oleh mata atau oleh teropong. Kenapa? Karena hilal terlalu pendek dengan ufuk. Yang mana ini masih kena semburat matahari. Matahari semburatnya belum hilang, hilalnya sudah turun lagi. Ini yang jadi polemik. Akhirnya ada yang, kalau gitu besok tanggal 1 sudah mulai puasa atau sudah lebaran. Ada lagi yang bilang, belum bisa karena belum kelihatan. Sedangkan dalil, kata mereka, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasalah kalian, kata Nabi, karena melihat hilal,
dan Idul Fitrilah kalian karena melihat hilal. Sedangkan hilal tak terlihat. Kata sebagian ulama. Kata ulama sebagian lagi, walaupun nggak terlihat, tapi hakikinya sudah naik. Disinilah kadang selisih. Tapi alhamdulillah kemarin tidak berselisih. Secara hitungan memang sudah naik, dan secara dilihat sudah kelihatan. Berarti di atas 2 derajat. Biasanya seperti itu. Nah, setelah benar-benar diumumkan, akhirnya para peru'yah atau para peneropong ini, mereka melaporkan kepada wakilnya yang ada di Kementerian Agama. Lantas, yang di Kementerian Agama ini melaporkan bahwa dari saya ada yang melihat hilal sekian, dari saya ada yang melihat hilal sekian orang, seperti itu. Nah, disinilah sidang sidang berjalan, sidang di Kemenak berjalan. Lantas Menteri Agama memutuskan hasil dari laporan per utusan-utusan tersebut dengan kesimpulan tok tok tok. Nah, kalau ada yang ru'yah atau mungkin bagaimana lah keadaannya seperti itu, diketok palu, tok, bahwa mulai besok kita berpuasa karena sudah tanggal 1 Ramadan seandainya. Ketok palu itulah yang namanya isbat. Saya ulangi lagi, ketok palu itu yang namanya isbat. Isbat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya penetapan. Penetapan apa? Penetapan bahwa mulai malam ini kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Artinya besok pagi kita mulai puasa Ramadan. Itu namanya isbat, penetapan. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditetapkan bahwa malam itu adalah malam tanggal 1 Ramadan, biasanya kita sebagai orang Islam Indonesia khususnya, langsung alhamdulillah euforia kita melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu apa sih Pak Ustadz? Nih. Sholat tarawih itu sholat sunnah malam Ramadan yang dilakukan setelah sholat Isya dan berakhir waktunya adalah ketika fajar. Minimal, nah ini saya ngomong minimal 2 rakaat sudah dianggap sholat tarawih. Minimal. Maksimal umumnya para ulama yaitu 20 rakaat. Walaupun nanti kita akan temukan pendapat yang melebihi 20 rakaat. Antik ini nanti akan kita tampilkan di slide nanti insya Allah. Manfaatnya sholat tarawih apa Pak Ustadz? Manfaatnya adalah masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail pada malam Ramadan, maka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang qiyamul lail pada malam Ramadan karena iman dan ikhlas, karena iman kepada Allah dan ikhlas karena Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nih. Memang sejak zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, tidak pernah disinggung textbook tentang apa itu tarawih. Nabi hanya menyebutkan qiyamul lail maksudnya, malam Ramadan. Disitulah akhirnya para ulama ketika melihat sejarah dari Nabi, melihat sejarah dari Abu Bakar yang yang masih mengikuti suasana pada zaman Nabi, lantas masuk ke periode Umar bin Khattab yang ternyata euforia malam Ramadan dengan mengumpulkan muslimin untuk sholat berjamaah di satu tempat, di masjid yang diimami oleh satu imam, yang ternyata jumlah rokaatnya adalah 20 rokaat. Disinilah disebut dengan sholat tarawih. Nih, jadi memang agak unik ini. Di zaman Nabi dikisahkan bahwa Nabi
malam Ramadan keluar ke masjid, sholat sunnah, lantas diikuti oleh para sahabatnya. Nah, besok para sahabat cerita bahwa semalam Nabi ke masjid, kita makmum. Akhirnya malam berikutnya, sahabat pada nungguin Nabi. Benar, Nabi keluar, langsung mereka pada ngikut sholat Nabi. Malam ketiga, ternyata makin banyak sahabat yang menunggu Nabi untuk ikut sholat bareng Nabi. Benar, masih mengikuti Nabi. Begitu malam keempat, makin banyak lagi sahabat yang mau sholat bareng Nabi, tapi ternyata Nabi tidak keluar. Begitu subuh baru Nabi keluar, dan Nabi mengatakan, saya tahu semalam kalian menunggu saya, dan saya sengaja tidak keluar ke sini, karena saya khawatir bahwa akan menjadi atau akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah nanti yang jadi polemik masalah tarawih. Kita tidak bahas tentang itu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, hanya saja yang kita sedikit bahas, ternyata begitu zaman Abu Bakar masih tidak ada suasana tarawih seperti sekarang. Begitu zaman Umar baru ada tarawih di satu masjid, diimamin oleh satu imam, dan jumlahnya 20 rakaat. Di sini, dan hebatnya lagi, ini jadi catatan garis besar, hebatnya lagi, ketika Umar bin Khattab membuat model seperti itu, yaitu sholat malam Ramadan yang berjumlah 20 rakaat, diimami oleh satu imam dengan jamaah satu masjid, ternyata tidak pernah kita dengar atau tidak pernah kita baca di buku-buku sejarah ataupun kitab-kitab turos bahwa sahabat protes. Itu tidak ada. Nah, disinilah nanti yang akan menjadi dalil lagi bagi para ulama-ulama sekarang. Oh, ini dalilnya sholat 20 rakaat, ada lagi yang, oh tidak bisa, dan yang lain sebagainya. Nah, nanti kita lihat. Hukumnya apa sholat tarawih itu? Sholat tarawih dilakukan berjamaah, ya, karena mengikuti sejarah tadi yang telah saya ceritakan. Yang kedua, walaupun bagusnya berjamaah karena ada sejarahnya, tetapi dilakukan sendiri juga boleh. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Saya ulangi lagi, hukumnya sunnah. Saya ngomong sunnah ini dalam arti sunnah fikih, bukan sunnah hadis. Sunnah fikih artinya dilakukan mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak melakukannya. Ini namanya sunnah fikih seperti itu. Jumlah rakaatnya berapa Pak Ustadz? Nih, yang mulai antik nih. Kata Imam Ibnu Taimiyah dan Imam As-Suyuti mengatakan bahwa sholat tarawih itu batasnya tak terbatas. Karena dia masuknya ke qiyamul lail, sholat malam. Bebas. Sholat sunnah tak terbatas. Bebas. Nah, minimal tetap 2 rakaat. Garis besar, Imam Ibnu Taimiyah dan Imam As-Suyuti. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jumlahnya sholat tarawih adalah 20 rakaat. Ini jumhur. Jumhur itu kebanyakan ulama. Kenapa kok kebanyakan ulama berpendapat seperti ini? Karena berkiblat kepada apa yang pernah dilakukan zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 20 rakaat dan tidak diingkari oleh para sahabat yang lain. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sholat tarawih itu 36 rakaat. Ini adalah pendapatnya sebagian ulama Malikiyah. Pendapat pengikut Imam Malik. Nih, sebagian. Kenapa kok 36 rakaat? Jadi ceritanya begini. Memang awalnya para pendahulu melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Termasuk ulama-ulama yang ada di
Makkah. Hanya saja yang di Makkah ini cara melakukannya seperti ini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah salam total 4 rakaat. Ini, tapi tetap 2 rakaat ngejalani. Saya ulangi lagi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lantas tawaf. Ini yang di Mekah. Tawaf, keliling Ka'bah 7 kali. Setelah keliling Ka'bah 7 kali, melanjutkan lagi tarawihnya. 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Tawaf lagi. Tawaf. Berarti tawaf kedua. Ini sholatnya berapa? Sudah 8 rakaat. Tawaf kedua. Lantas setelah selesai tawaf, sholat lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Berarti dapat 12 rakaat. Tawaf lagi yang ketiga. Tawaf lagi. Tawaf ketiga, tapi tetap tawafnya 7 kali putaran. Setelah selesai tawaf, sholat tarawih lagi 2 lagi, 2 lagi. Berarti sudah dapat 16 rakaat. Tawaf lagi. Tawaf yang keempat. Tetap tawafnya 7 kali putaran, tapi yang keempat. Habis itu terus sholat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Selesai. Artinya apa? Yang di Makkah sholatnya 20 rakaat plus 4 kali tawaf. Plus 4 kali tawaf. Yang tawafnya tadi di sela-sela setiap 4 rakaat. Nih. Melihat hal seperti itu, uniknya ulama Madinah pada saat itu yang rata-rata mengikuti Imam Malik, mereka, nah inilah kita nggak bisa sebut penyimpangan, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka orang alim semuanya. Mereka punya ide. Mereka punya ide apa? Orang-orang Makkah sholat tarawih plus tawaf. Mereka begitu banyak mendapatkan kesempatan pahala. Sedangkan kita sholat tarawih doang, kalau hanya 20, kita kalah dengan orang-orang Makkah. Terus bagaimana? Setiap 1 kali tawaf yang ada di Makkah, diganti oleh orang Madinah ini dengan 4 rakaat. Tadi berapa kali tawaf tadi? 4 kali tawaf berarti 4 rakaat kali 4. 16 rakaat. Akhirnya orang Madinah sholat tarawihnya adalah 20 rakaat plus 16. Sebagai gantinya tawaf yang dilakukan oleh orang-orang Makkah. Total 36 rakaat. Antik ini. Kalau zaman sekarang ada ulama seperti ini rame. Tapi zaman dulu ternyata orang-orang Madinah nggak mempermasalahkan, malah justru mereka melakukan. Ikut melakukan bersama-sama. Dan mereka orang alim semua. Inilah teman-teman semuanya menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata berinovasi dalam hal ibadah tidak semuanya bisa disalahkan. Ternyata ada hal-hal yang bahkan disepakati oleh ulama pada zamannya. Ini, yang mana ulama tersebut tergolong ulama salaf, masih ulama periode awal-awal. Saya ulangi lagi, 36 rakaat pendapat sebagian ulama Malikiyah. Dan yang pendapat yang keempat ini mengatakan bahwa jumlah rakaat tarawih adalah 8 rakaat. Ini disebutkan atau diikuti oleh sebagian ulama. Nih, sebagian ulama. Saya ulangi lagi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam As-Suyuti mengatakan tarawih tanpa batas. Sebanyak-banyaknya silahkan. Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan 20 rakaat. Sebagian ulama pengikut Imam Malik mengatakan 36 rakaat. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan 8 rakaat. Nah, nih. Jadi, sekali lagi, perbedaan ini sudah ada dari zaman dahulu.
Kalau sekarang masih ada yang mempertentangkan atau mempermasalahkan perbedaan ini, artinya mereka sudah terlalu ketinggalan, sudah terlalu jauh membahas sesuatu yang memang sudah dibahas dan tidak akan selesai dari zaman dulu. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila masih ada yang hal-hal yang mungkin kurang jelas atau mungkin saya kepleset lisan dalam menjelaskannya tadi, bisa dituliskan di komentar, bisa berupa pertanyaan atau kritik, masukan dan yang lain sebagainya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.